Di balik kemewahan dan kesombongan seorang wanita kaya, tersimpan kisah tentang seorang pemuda desa yang dihina tanpa ampun. Namun siapa sangka, justru pemuda yang direndahkan itulah yang membawa harapan, menyembuhkan adiknya, dan akhirnya membuat sang wanita kaya berlutut dalam penyesalan paling memalukan dalam hidupnya. Pagi itu, seorang pemuda kampung bernama Raffi berdiri ragu di depan gerbang tinggi sebuah rumah mewah bak istana kecil. Pakaian sederhana yang ia kenakan kemeja, lusuh dan celana hitam yang sudah memudar langsung menjadi bahan bisik-bisik para satpam yang berjaga. Namun Raffi tak peduli, ia datang dengan niat menolong. Ia mendengar bahwa Adin, adik dari wanita kaya pemilik rumah itu, sedang sakit parah dan tak kunjung sembuh meski dokter terbaik didatangkan. Ketika ia membuka suara ingin masuk dan menawarkan bantuan, suara langkah sepatu berhak tinggi terdengar menghentak dari dalam. Keluar seorang wanita muda, anggun, cantik, tapi tatapannya tajam dan penuh kesombongan. Nadira, pengusaha kaya raya, berdiri di depan Raffi dengan ekspresi jijik seolah melihat sampah yang terbawa angin ke halaman rumahnya. "Hei, kau orang kampung," bentaknya tanpa basa-basi. "Kau pikir rumah ini tempat apa? Tempat meminta-minta? Lihat pakaianmu, bahkan keset rumahku lebih mahal dari bajumu." Raffi terdiam menunduk. Bukan karena takut melainkan menahan diri agar tidak terpancing emosi. Aku hanya ingin membantu," jawabnya pelan. "Aku dengar adikmu sakit. Aku tahu ramuan tradisional." Belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tawa keras Nadira meledak memotong kalimatnya. "Ramuan? Hahaha. Kau pikir keluarga kaya seperti kami butuh daun-daun kampungmu? Kami punya dokter luar negeri." "Bodoh." Satpam ikut tertawa mengejek, membuat rasa malu menyelimuti wajah Raffi. Tapi ia tetap berdiri tegak. Ada sesuatu dalam matanya yang membuat Nadira sedikit terganggu ketenangan yang tak bisa ia fahami. "Pulanglah," ujar Nadira dengan nada menghina, "sebelum aku suruh orang mengusirmu dengan kasar." Raffi menatapnya sebentar. "Aku hanya ingin menolong. Itu saja." Nadira mengibaskan tangan seolah mengusir lalat. "Hilang dari pandanganku, orang kampung." Raffi pun melangkah pergi, meninggalkan gerbang mewah itu, tanpa tahu bahwa nanti wanita sombong itu sendiri yang akan pergi, mencarinya sambil menahan malu dan penyesalan. Malam itu, rumah besar keluarga Nadira dipenuhi kegelisahan. Adin kembali kejang-kejang, suhu tubuhnya naik turun, dan dokter yang datang hanya bisa menggeleng. "Ini aneh, penyakitnya tidak merespons obat apapun," ucap dokter dengan wajah cemas. Nadira, yang awalnya selalu terlihat angkuh, kini mulai kehilangan ketenangannya. Namun kesombongannya belum benar-benar runtuh. Ia hanya berubah menjadi lebih mudah marah. "Apa gunanya kalian sekolah kedokteran kalau tidak bisa sembuhkan satu penyakit saja?" bentaknya. Para dokter tertunduk, tak berani menjawab. Di tengah kepanikan itu, salah satu pembantu rumah tiba-tiba berkata pelan, "Nona, tadi ada pemuda yang datang. Ia bilang bisa membantu." Nadira langsung menatap tajam pemuda kampung itu lagi. Diiringi amarah dan kelelahan, Nadira menyuruh satpam mencari Raffi kembali ke rumah. Begitu Raffi tiba, ia langsung disambut tatapan menghina yang sama, bahkan lebih menusuk. Raffi berdiri di ruang tamu mewah, namun semua mata memandangnya seperti ia tak pantas menjejakkan kaki di lantai marmer yang dingin itu. Nadira melangkah mendekat, berdiri sangat dekat hingga Raffi mencium aroma parfum mahalnya. "Dengar kau, orang kampung," nada suaranya rendah, tapi keras dan penuh tantangan. "Kalau memang kau jago dengan daun-daun kampungmu itu, buktikan." Tatapannya menusuk. "Kalau kau bisa menyembuhkan penyakit adikku." Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum sinis. "Akan kuberi apapun yang kau minta. Kalau perlu, aku bersedia menjadi istrimu." Seluruh ruangan terdiam. Beberapa orang tertawa kecil, menganggap janji itu mustahil terjadi. "Kalau gagal," lanjut Nadira, "jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Dan pastikan orang-orang kampungmu tahu bahwa kau hanya pembual." Raffi tidak terkejut, tidak tersinggung. Ia hanya menatap Nadira dengan mata tenang. "Aku tidak mencari hadiah," ucapnya lembut. "Aku hanya ingin menolong adikmu. Jika Tuhan mengizinkan, ramuan ini akan bekerja." Nadira mendengus. "Lakukan, orang kampung. Aku ingin melihat apakah omonganmu ada harganya." Di dalam hati, Nadira yakin pemuda itu akan gagal. Ia tidak tahu bahwa tantangan sombong yang ia lontarkan malam itu adalah awal dari rasa malu terbesar dalam hidupnya. Raffi akhirnya diajak masuk ke kamar Adin. Begitu pintu terbuka, aroma obat-obatan dan antiseptik langsung memenuhi ruangan. Kamar itu mewah, luas,
dengan lampu redup dan alat-alat medis canggih di setiap sudutnya. Namun semua kemewahan itu tak mampu menyelamatkan Adin, yang kini terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat kehijauan, nafasnya tersengal. Dadanya naik turun tak teratur seolah tubuhnya kesulitan mempertahankan hidup. Nadira berdiri di samping ranjang dengan mata berkaca-kaca. Tapi begitu Raffi masuk, ekspresi iba itu lenyap, berganti tatapan sinis. Inilah kondisi adikku, Nadira berkata dengan nada menghina. Dokter-dokter terbaik tak bisa menyembuhkannya. Aku ingin tahu bagaimana orang kampung sepertimu bisa melakukannya. Raffi tidak menjawab hinaan itu. Ia mendekat perlahan ke sisi ranjang, lalu meletakkan tangannya di pergelangan tangan Adin, memeriksa detak nadi, lalu menyentuh bagian dada dan perut dengan lembut. Para dokter menatapnya penuh keraguan dan cemooh. Salah satu dari mereka berbisik, cukup keras untuk terdengar. Ini jelas buang-buang waktu. Dia bahkan bukan tenaga medis, namun Raffi tetap fokus. Ia memeriksa mata Adin, mencium aromanya, lalu memeriksa lidahnya. Nadira mengerutkan kening, merasa geli sekaligus kesal. Hei, apa yang kau lakukan? Kau pikir ini praktik dukun? Jangan perlakukan adikku seperti. Diam, kata itu terlontar pelan namun tegas dari mulut Raffi. Seluruh ruangan terperanjat termasuk Nadira. Untuk pertama kalinya, pemuda kampung itu berani memotong ucapannya. Raffi lalu menatapnya. Adikmu bukan hanya sakit fisik, ada gangguan pada organ dalamnya, terutama di bagian perut bawah. Ini bukan penyakit umum. Jika terus diberi obat kimia, kondisinya akan semakin buruk. Para dokter langsung memprotes. Tidak mungkin, diagnosa itu tidak masuk akal. Pemuda ini ngawur. Tapi sebelum pertengkaran pecah, tiba-tiba tubuh Adin kejang keras. Monitor medis berbunyi cepat dan kacau. Adin, Nadira menjerit panik, memegang tangan adiknya. Raffi sigap menahan tubuh Adin, menekan beberapa titik saraf di leher dan punggungnya. Aksi itu membuat para dokter terdiam karena kejangnya perlahan mereda. Nadira menatapnya dengan syak. Bagaimana kau tahu harus menekan di sana? Ilmu warisan keluargaku, jawab Raffi singkat. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Nadira tidak berkata apa-apa. Dokter-dokter hanya bisa menatap satu sama lain, bingung dan malu. Raffi berdiri tegak. Aku tahu apa penyakitnya, dan aku tahu bagaimana menyembuhkannya. Nadira kembali menegang, namun kali ini bukan karena kebencian, tetapi karena ada secercah harapan dalam ekspresinya. Namun bibirnya masih keras. Baik, orang kampung, kalau kau benar-benar tahu penyebabnya, ia menunjuk ke arah pintu. Buktikan. Raffi mengangguk dengan tenang, dan malam itu, ia bersiap kembali ke desanya untuk mengambil ramuan yang akan mengubah nasib semua orang di rumah itu, termasuk mengubah harga diri Nadira selamanya. Setelah menyaksikan Adin kejang dan mereda berkat sentuhan Raffi, suasana rumah besar itu menjadi kacau. Namun satu hal berubah, Nadira tidak lagi sepenuhnya meremehkan. Meski bibirnya masih sombong, matanya mulai menunjukkan ketakutan dan harapan yang bertarung dalam batinnya. Namun kesombongan memang sulit mati. Saat Raffi bersiap pulang untuk mengambil ramuan dari desanya, Nadira memanggilnya dari tangga marmer besar rumah itu. Ia berdiri di sana, dengan gaun malam mahal dan tatapan sinis, yang tak pernah hilang sejak pertemuan pertama. Hei, orang kampung, teriaknya. Raffi berhenti menunduk sedikit, menatap wanita kaya itu. Nadira berjalan turun pelan-pelan, setiap langkahnya terdengar jelas. Para pelayan menyingkir, dokter menunduk. Semua tahu bagaimana tajamnya mulut wanita itu. Ia berdiri tepat di depan Raffi, menyelangkan tangan di dada. Dengarkan baik-baik, suaranya kini terdengar seperti tantangan yang dibungkus ego. Kalau benar kau bisa menyembuhkan penyakit adikku itu. Ia mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari Raffi. Akan kulakukan apapun yang kau minta. Apapun. Para pelayan membelalakan mata. Satpam saling pandang. Dokter menelan ludah. Namun Nadira belum selesai. Kalau kau mau, aku bahkan bersedia menjadi istrimu. Ruangan langsung sunyi seakan semua suara menghilang. Bukan karena mereka percaya Raffi bisa menyembuhkan, tetapi karena semua orang tahu Nadira tidak pernah menundukkan diri pada siapapun. Setelah memberi janji gila itu, Nadira tersenyum meremehkan. Tapi kalau sampai adikku tidak sembuh, nada suaranya berubah tajam. Jangan pernah terlihat lagi di depan rumahku. Dan pastikan seluruh desa tahu bahwa kau hanyalah pembual kampungan. Raffi tetap tenang. Aku tidak datang untuk menuntut imbalan, hanya untuk menolong. Ucapnya pelan. Nadira tertawa kecil, meremehkan. Manusia tak pernah menolong tanpa ingin sesuatu. Cepat ambil ramuanmu itu. Aku ingin lihat seberapa hebat orang kampung sepertimu. Raffi mengangguk, lalu melangkah menuju pintu keluar.
Tetapi sebelum ia benar-benar pergi, Nadira menambahkan satu kalimat terakhir, dengan suara yang lebih keras agar semua orang mendengar. Kalau kau gagal, aku akan pastikan hidupmu hancur. Orang kampung. Namun Raffi tidak menoleh. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat Nadira heran dan sedikit takut tanpa ia sadari. Karena di balik senyum itu, tersembunyi keyakinan bahwa Tuhan tak pernah membiarkan niat baik kalah oleh kesombongan manusia. Dan malam itu, Raffi melangkah pulang, meninggalkan rumah mewah itu, membawa harapan, sekaligus tantangan terbesar dalam hidupnya. Raffi berjalan pulang menembus malam. Angin desa berembus sejuk, berbeda jauh dari suasana tegang rumah mewah keluarga Nadira. Langkahnya mantap, tanpa ragu. Ia tahu apa yang harus ia ambil, ramuan kuno yang hanya dibuat dalam kondisi tertentu, yang diwariskan turun-temurun oleh keluarganya. Begitu sampai di rumah kecil peninggalan ayahnya, Raffi menyalakan lentera dan membuka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya tersimpan gulungan kain berisi akar, daun, minyak arbel, dan serbuk halus berwarna kecoklatan. Ramuan cemara nadi, gumamnya. Ramuan yang dipercaya mampu menyembuhkan gangguan organ dalam, yang tak mempan obat dokter. Tapi bahan utamanya belum lengkap. Ia harus mengambil daun kuning alas, tumbuhan langka yang hanya tumbuh di kedalaman hutan desa. Tanpa menunggu pagi, Raffi mengambil senter kecil dan masuk ke hutan yang gelap. Suara serangga, hembusan angin, dan ranting patah menemani setiap langkah. Jalan setapak itu hanya bisa ditelusuri oleh orang yang benar-benar hafal. Di tengah hutan, ia menemukan pohon kecil khas, dengan daun kuning keemasan, yang sulit dijangkau orang biasa. Raffi mengambilnya dengan hati-hati, lalu memetik beberapa akar lain sebagai campuran. Saat ia hendak kembali, suara lirih terdengar dari suasana malam yang sunyi. Raffi, ia menoleh, ternyata hanya ilusi suara angin yang berdesir, mengingatkan dirinya pada ayahnya. Ayahnya selalu berkata, obat ini bekerja bukan hanya karena daun dan akar, tapi karena niat baik orang yang meramunya. Raffi mengangguk kecil. Ia kembali ke rumah dan mulai meracik ramuan itu. Ia memanaskan air dengan tungku, mencampurkan daun kuning alas, serbuk kayu merah, akar pahit, dan minyak kerbau. Bau harum tanah dan hutan memenuhi ruangan kecil itu. Setelah beberapa lama, ramuan itu berubah warna menjadi hijau tua pekat, mengeluarkan uap hangat yang khas. Ini cukup. Raffi lalu menuang ramuan itu ke dalam sebuah botol kaca kecil yang dibungkus kain hitam, botol yang ia warisi dari ayahnya. Saat fajar menyingsing, ia siap berangkat kembali ke rumah Nadira. Namun ketika ia membuka pintu rumahnya, ia terkejut. Dua satpam keluarga Nadira berdiri di depan rumahnya dengan wajah tegang. Sebaiknya cepat ikut kami, kata salah satu dari mereka. Nona Nadira sedang marah besar. Adiknya kambuh lagi, lebih buruk dari sebelumnya. Raffi mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu menyimpan botol ramuan itu di saku kainnya. Ketika mobil mewah membawa mereka menuju kota, satpam itu sempat melirik ramuan kecil yang disembunyikan Raffi. Benarkah itu bisa menyembuhkan? Tanyanya setengah mengejek. Raffi hanya tersenyum tipis. Kesombongan manusia bisa membuat apapun terlihat mustahil, jawabnya pelan. Padahal, yang mustahil itu sebenarnya rasa rendah hati mereka. Satpam itu terdiam, dan dengan membawa ramuan yang ditunggu-tunggu, Raffi kembali menuju rumah Nadira, siap menghadapi tantangan besar. Cemoohan yang lebih menusuk, dan membuktikan bahwa orang kampung pun bisa melakukan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh uang sebesar apapun. Begitu mobil berhenti di halaman rumah mewah itu, Raffi langsung diseret oleh para satpam menuju kamar. Adin, suasana rumah tegang, lebih tegang daripada sebelumnya. Para dokter mondar-mandir, wajah pucat. Suara alat medis berdenging cepat seakan memberi tanda bahaya. Nadira berdiri di depan pintu kamar, wajahnya merah karena menangis, atau karena marah. Begitu melihat Raffi datang, ia langsung menghentakkan langkah mendekatinya. Kau lama sekali, apa kau lupa adikku sedang sekarat? Tadi aku, diam, jangan beri alasan. Kau pikir daun-daun kampungmu lebih penting dari nyawa adikku? Raffi tidak menjawab, ia hanya memandang Nadira dengan mata tenang yang justru membuat wanita itu semakin kesal. Namun sebelum ia sempat meledak lagi, suara kejang keras terdengar dari dalam kamar. Kah! Semua orang berlari masuk. Adin, yang tadinya hanya lemah, kini menggeliat hebat. Tubuhnya melengkung seperti menahan rasa sakit yang tak terlihat. Monitor berbunyi tidak beraturan. Dokter panik, dan Nadira menjerit memanggil-manggil nama adiknya. Adin, bertahan. Raffi melangkah maju. Dokter hendak menghalanginya. Ini bukan urusanmu. Kau tidak
Raffi menepiskan tangan dokter itu dengan tenang namun tegas. Ia menghampiri Adin, lalu menekan titik saraf di bawah leher dan perut dengan pola tertentu. Tiba-tiba tubuh Adin mereda gemetarnya. Napasnya mulai kembali stabil. Semua dokter tercengang. Nadira terpaku. Apa yang dia lakukan? Gumam salah satu dokter. Tekanan saraf untuk menghentikan kejang akibat gangguan organ dalam. Jawab Raffi singkat. Tanpa menggantung waktu, ia mengeluarkan botol ramuan hitam itu dari saku bajunya. Nadira langsung membelalak. Jangan bilang itu. Itu obat kampung yang kau banggakan itu? Ramuan ini tidak dibuat untuk dipamerkan, jawab Raffi. Ini dibuat untuk menyelamatkan. Raffi membuka tutup botol, aroma herbal tajam memenuhi ruangan. Ia mengangkat kepala Adin, meminumkan ramuan itu sedikit demi sedikit. Awalnya semua orang menahan napas, menunggu apakah ramuan itu membuat keadaan semakin buruk. Namun, sesuatu terjadi. Warna pucat di wajah Adin perlahan memudar. Digantikan sedikit rona kemerahan seperti darah mulai kembali mengalir normal. Napasnya menjadi lebih dalam. Monitor detak jantung yang tadinya kacau mulai stabil. Para dokter terperangah. Suhu tubuhnya turun. Detak jantung normal. Bagaimana bisa secepat ini? Tangan Nadira gemetar. Ia menghampiri ranjang dan menyentuh pipi adiknya. Adin, ini benar-benar. Adin membuka mata perlahan. Suara lemah namun jelas keluar dari bibirnya. Kak, Nadira. Nadira langsung menutup mulutnya, menahan tangis. Ia menoleh pada Raffi, tetapi tidak dengan sinis seperti biasanya, melainkan dengan tatapan tercampur terperanjat, bingung, takut, dan sedikit kagum yang ia sendiri tak ikhlaskan. Namun karena egonya masih tebal, ia hanya berkata, apa ini baru tahap awal? Jadi jangan dulu berpikir kau menang, orang kampung. Raffi tersenyum kecil. Aku tidak sedang bertanding, aku hanya menolong. Nadira terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata untuk membalas. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai takut. Bukan karena Raffi gagal, tetapi karena ramuan itu bekerja, dan bekerja lebih cepat daripada yang ia atau dokter bayangkan. Kesombongan Nadira pun mulai retak sedikit demi sedikit tanpa ia sadari. Suasana kamar Adin berubah drastis. Dari sebelumnya dipenuhi teriakan dan kepanikan, kini hanya terdengar suara alat medis yang stabil. Para dokter masih sibuk memeriksa, namun ekspresi mereka bukan panik melainkan bingung dan malu. Mereka tahu apa yang baru saja menyelamatkan nyawa Adin bukanlah keahlian mereka. Dan Nadira, wanita yang selalu berdiri dengan angku itu kini tampak berbeda. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Dan ia tidak bisa berhenti menatap Adin yang kini perlahan bisa bernapas normal. Namun di balik rasa lega itu, ego Nadira belum sepenuhnya menyerah. Justru ia merasakan gelombang panik yang aneh, panik karena ramuan. Raffi bekerja terlalu cepat, terlalu efektif. Ia menatap botol ramuan yang masih digenggam Raffi. Bagaimana mungkin ramuan seperti itu bisa bekerja? Suaranya bergetar, namun tetap mencoba terdengar sombong. Raffi tidak menjawab langsung. Ia memeriksa kembali kondisi Adin, menatap matanya, memeriksa denyut nadi, lalu berdiri. Ini bukan ramuan biasa, jawab Raffi tenang. Dan bukan hanya daun. Ini ilmu leluhur. Pengetahuan yang tidak dipelajari dari buku, tapi dari pengalaman hidup. Suara Raffi yang lembut justru semakin membuat Nadira gelisah. Apa itu berarti Adin akan sembuh? Tanya Nadira, suaranya lirih, bukan lagi penuh ejekan. Raffi menatapnya. Jika tidak ada gangguan, jika ia istirahat, dan jika ramuan ini diberikan sesuai aturan, ia akan pulih sepenuhnya. Kata pulih sepenuhnya membuat Nadira membelalakan mata. Seluruh dokter terpaku. Salah satu dari mereka mencoba menyelamatkan muka. Tapi, kita belum yakin apakah efeknya jangka panjang. Mungkin, Raffi menatapnya tajam. Kalau kalian yakin dengan obat kalian, adiknya pasti sudah sembuh sejak dulu. Dokter itu terdiam, wajahnya memerah. Nadira mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, rasa takut kalah dari seorang pemuda kampung. Ia mendekat pada Raffi, berdiri hanya sejengkal darinya. Jadi, kau benar-benar bisa menyembuhkan adikku? Ada getaran halus dalam pertanyaan itu. Getaran yang menunjukkan ia mulai percaya, meski gengsinya menolak mengakui. Jika Tuhan mengizinkan, Raffi menjawab tanpa sedikit pun nada sombong. Nadira memalingkan wajah, tidak sanggup menatap mata Raffi yang begitu tenang. Tatapan itu membuatnya merasa kecil. Selama hidupnya, ia selalu memandang rendah orang lain, selalu menuntut, selalu merasa mampu membeli apapun. Tapi malam itu, ia mulai menyadari satu hal. Ada hal yang uangnya tidak bisa beli, dan pemuda kampung itulah buktinya. Tiba-tiba Adin memanggil pelan, Kak. Nadira langsung berbalik,
memegang tangan adiknya yang kini mulai menghangat. Adin menatap Nadira, lalu menatap Raffi. "Dia menolongku." Kata-kata itu membuat Nadira membeku. Matanya berkaca-kaca, bahkan ia sendiri tidak tahu apakah ia menangis karena lega atau karena malu. Salah satu pelayan berbisik dari sudut ruangan. "Ramuan itu benar-benar bekerja." Pemuda kampung itu menyelamatkan nyawa Nona Adin. Bisikan itu terdengar oleh Nadira, dan hatinya langsung panas. Ia menggertakkan gigi, mencoba memendam rasa malu yang mulai tumbuh di dadanya. Namun ia tahu, dan semua orang di dalam ruangan itu tahu, kesombongan Nadira sedang runtuh sedikit demi sedikit. Dan lebih buruknya lagi, ia mulai menyadari bahwa janji sombong yang pernah ia lontarkan tidak lagi mustahil terjadi. Raffi hanya berdiri di sana, tanpa ingin pujian, tanpa ingin penghormatan, hanya ingin menolong. Dan justru itulah yang membuat Nadira semakin tersudut oleh rasa malu yang sulit ia kendalikan. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika keluarga besar Nadira berkumpul di kamar Adin. Mereka datang dengan wajah cemas, sebab kabar semalam mengatakan bahwa kondisi Adin kritis. Namun begitu mereka masuk, mereka justru terperangah. Adin duduk tegak di ranjang, wajahnya tidak lagi pucat seperti kain putih. Nafasnya stabil, matanya jernih, seakan penyakit parah yang menyeretnya, hingga batas kematian menghilang dalam semalam. Salah satu bibi Nadira menutup mulutnya, tak percaya. Seorang paman mendekat dan menyentuh dahi Adin, memastikan ia tidak bermimpi. Dokter yang semalam meremehkan Raffi sampai menjatuhkan alat stetoskop dari tangannya. Ini tidak mungkin. Bagaimana pasien yang semalam kejang-kejang bisa begini? Namun semua mata akhirnya berhenti pada satu sosok, Raffi, pemuda kampung yang berdiri dengan tenang di sudut ruangan, seolah ia hanya berperan kecil dalam keajaiban itu. Adin tersenyum padanya. "Terima kasih, Kak Raffi." Nadira terdiam mematung. Dari semua orang di ruangan itu, ia yang paling terpukul. Ia menyaksikan adiknya yang disayanginya bisa duduk, bicara, bahkan tersenyum, sesuatu yang dokter mahal sekalipun gagal berikan selama bertahun-tahun. Rasa lega menyapu seluruh hatinya. Tetapi ada sesuatu yang lain, rasa yang menusuk lebih dalam daripada rasa takut atau kekhawatiran. Rasa malu, sangat malu. Seluruh keluarganya memandang Raffi dengan hormat. Bahkan para pelayan membisikkan kekaguman. Dan Nadira tahu, cepat atau lambat, semua orang akan tahu bahwa dirinya si wanita kaya yang angkuh pernah menghina pemuda itu habis-habisan. Ia menelan ludah, mencoba mempertahankan gengsinya. "Jangan bangga dulu," katanya lirih, tapi suaranya terdengar rapuh. Ini mungkin hanya kebetulan, namun kata-katanya langsung dipatahkan oleh suara dokter senior yang sejak tadi memeriksa Adin. "Tidak, Nona Nadira," katanya pelan, penuh rasa malu. "Kondisi Tuan Adin sudah pulih total. Tidak ada tanda-tanda inflamasinya lagi. Hasil pemeriksaan sempurna." Ruangan langsung sunyi. Nadira merasa seluruh dunia seakan menatap dirinya. Ucapannya semalam terngiang kembali. "Kalau kau bisa menyembuhkan penyakit adikku, akan kulakukan apapun yang kau minta. Kalau perlu aku menjadi istrimu." Ia memalingkan wajah, tapi mata keluarga besarnya tertuju padanya. Beberapa bahkan tampak menahan senyum karena mereka tahu betul betapa sombongnya Nadira selama ini. Adin sendiri memandang kakaknya dengan tatapan lembut namun penuh arti. "Kak, dia menyelamatkanku," ujar Adin. Sangat tidak pantas jika Kak Nadira masih merendahkannya. Kata-kata itu menusuk Nadira seperti pisau. Ia menggertakkan gigi, menahan getaran di dadanya. Sementara itu, Raffi hanya berkata sederhana, "Aku tidak butuh apapun. Kalian tidak berhutang apapun padaku." Kata-kata itu justru membuat Nadira semakin merasakan penghinaan, bukan dari Raffi, melainkan dari dirinya sendiri. Setiap ucapan angkuhnya semalam kini terdengar seperti kebodohan memilukan. Hatinya mulai goyah. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena marah, tapi karena penyesalan. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadira menundukkan kepala, bukan kepada pejabat, bukan kepada dokter, bukan kepada keluarganya, tetapi kepada seorang pemuda kampung yang ia hina habis-habisan. Kesembuhan Adin tidak hanya memulihkan tubuh, tapi juga menghancurkan tembok kesombongan Nadira yang selama ini berdiri kokoh. Malam itu angin berembus lembut dari arah sawah. Cahaya bulan memantul di permukaan air selokan. Sementara rumah keluarga Nadira tampak sunyi setelah seharian penuh hiruk-pikuk. Raffi berdiri di halaman, bersiap pulang, membawa tas kecil berisi sisa ramuan yang belum terpakai. Tiba-tiba pintu rumah terbuka pelan. Nadira keluar. Langkahnya lambat, wajahnya pucat,
bukan karena marah, tapi karena malu. Mata yang biasanya tajam dan penuh kesombongan kini tak sanggup menatap Raffi secara langsung. Raffi, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Tunggu sebentar. Raffi menoleh, memandangnya tanpa emosi. Ia sudah kenyang oleh hinaan perempuan itu. Ada apa lagi? Nyonya, tanyanya datar. Nadira menggigit bibirnya. Jangan panggil aku Nyonya. Aku ingin bicara. Ia berjalan mendekat dan berhenti hanya satu langkah darinya. Di balik raut wajah tegangnya, ada sesuatu yang selama ini tak pernah muncul kerendahan hati. Aku ingin minta maaf, ucap Nadira akhirnya. Aku sudah salah. Aku menghina kamu. Aku merendahkan asal-usulmu. Aku menantangmu seolah kamu bukan manusia. Tapi ternyata kaulah yang menyembuhkan adikku. Bukan dokter mahal, bukan pengobatan modern, tapi kamu. Raffi terdiam sejenak. Tak menyangka kata-kata seperti itu bisa keluar dari wanita kaya yang selama ini begitu congkak. Nadira menunduk lebih dalam. Suaranya bergetar. Ragi, aku malu. Benar-benar malu. Selama ini aku pikir kekayaan bisa membeli segalanya. Tapi ternyata aku bodoh. Aku bahkan tak mampu menolong adikku sendiri. Sementara kamu, yang selalu kuhinakan, justru melakukan sesuatu yang tak bisa kulakukan. Air mata menetes di pipinya, sesuatu yang jarang terjadi pada wanita keras kepala seperti dia. Aku sudah janji. Lanjutnya, jika adikku sembuh, aku akan memberikan apapun. Bahkan kalau kamu ingin aku menjadi istrimu. Ia menarik napas dalam. Tapi aku tahu, setelah semua perlakuanku, kamu berhak menolak atau membenciku. Raffi menghela napas. Aku tak pernah menuntut balasan, Nadira. Aku hanya ingin kamu sadar, bukan orang desa yang hina. Kami sama-sama manusia. Nadira mengangkat wajahnya, mata merah karena menahan tangis. Aku sadar, Raffi, terima kasih. Dan sekali lagi, maafkan aku. Raffi tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Sudahlah, yang penting adikmu sembuh. Nadira terpaku. Senyum itu, sederhana, tapi jauh lebih tulus daripada semua senyum palsu orang-orang di sekelilingnya selama ini. Ia memegang tangannya perlahan. Raffi, kalau aku minta kesempatan untuk memperbaiki semuanya, apakah kamu akan menolaknya? Raffi menatapnya, menimbang. Hidup itu panjang, Nadira. Kalau kau sungguh-sungguh berubah, mungkin suatu hari aku bisa percaya. Nadira mengangguk, wajahnya lega meski masih dipenuhi rasa bersalah. Di balik mereka, lampu rumah redup, semilir angin menyapu pepohonan. Malam itu menjadi saksi, kesombongan runtuh, keangkuhan hancur. Dan seorang pemuda kampung berdiri lebih tinggi dari wanita kaya yang dulu meremehkannya. Raffi berjalan pergi, sementara Nadira menatap punggungnya dengan hati berdebar bukan lagi karena emosi, tapi karena kekaguman yang perlahan tumbuh dari rasa malu yang dalam. Kisah itu belum berakhir, tapi hari itu, satu babak penting telah tertutup. Babak ketika seorang wanita kaya akhirnya menundukkan kepala di hadapan pria yang pernah ia hina.